Jadi makanya wong lek sing ngerti ketika kita tahu tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang harus taat juga pada pemerintah, kita pakai helm itu duduk karena di polisi. Jadi orang-orang munafik, mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Orang-orang munafik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sebagian dari mereka selalu mengajak sebagian yang lainnya untuk apa? Untuk melakukan kemungkaran. Nah, ini ciri-ciri munafik yang saya studi. Mau munafik yang hanya menonjolkan keislaman atau keimanannya secara lahiriah saja, tapi menyimpan kemunafikan dalam hatinya, menyimpan kekufuran dalam hatinya. Salah satu cirinya apa? Selalu mengajak orang lain melakukan kejelekan, memprovokasi orang lain untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan, menghasut orang lain supaya tertarik untuk melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang negatif, baik itu kaitannya dengan hukum Allah tentu saja ataupun dengan hukum negara. Karena hukum negara yang sudah disepakati ini coro fikih itu juga harus diikuti. Apalagi hukum negara yang tidak menabrak, ingat loh, hukum negara yang tidak menabrak dengan hukum syara. Niki fikih pun, agama pun mengatakan wajib kita taat, zahiran wa batinan. Kalau ada hukum pemerintah, ada hukum negara yang jelas-jelas menabrak syariat, contoh negara mempunyai undang-undang, bikin peraturan, sebenarnya ada peraturan presiden yang melarang umat Islam sholat. Wah, ini jelas menabrak perintah syariat. Ini cara hukum fikih tetap wajib ditaati, tapi zahiran saja. Secara lahir tetap wajib ditaati untuk menghindari siksaan dari pemerintah. Secara batin, lek sampean melanggar mboten dosa. Dan wajib melanggar kalau mampu. Tapi apa ada pemerintah yang melarang kita sholat? Zina haram. Kemudian pemerintah mengeluarkan satu peraturan perintah untuk berzina. Sekarang anak-anak muda usia SMP, SMA kudu berzina. Saumpamane ada peraturan pemerintah baik itu tingkat desa atau tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan negara yang mewajibkan masyarakat untuk berzina. Wah, ini namanya nabrak. Paham? Ini namanya nabrak peraturan syariat. Ini bagaimana sikap kita? Kalau kita khawatir disiksa secara zahir, wajib taat. Tapi zahir tok lagi. Maksudnya wajib di sini apa? Ya supaya tidak disiksa oleh pemerintah itu. Walaupun ning fikih nggih enggak ada ceritanya wong zina niku kok mukroh. Ya udah dadi zina kok terpaksa. Enggak ada itu. Ini hanya contoh saja. Ngoten. Tapi kita melanggar hukum itu, agama enggak mengatakan kita sebagai pendosa. Karena apa? Itu jelas peraturannya menabrak peraturan pemerintah, nabrak peraturan syariat. Tapi kalau peraturan itu mboten nabrak, tapi oleh syariat tidak dibahas secara rinci, kemudian agama atau negara atau pemerintah berinisiatif untuk membahasnya sebagai peraturan yang mengikat kepada semua anak bangsa, selama tidak nabrak dengan hukum syariat tadi itu, maka wajib kita taat zahiran wa batinan. Sehingga apa artinya? Lek kita melanggar itu meskipun tidak diketahui oleh petugas, dosa kita. Apa contohnya? Contohnya pakai helm saat sampean berkendara di jalan-jalan tertentu. Niki wajib cara pemerintah, cara peraturan lalu lintas kita. Ini tidak ada peraturan syariat, peraturan fikih, peraturan agama, hadis Nabi, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajibannya pakai helm. Bagi wong sing fanatik ngawur, wala agama ndak wajib nih, nyopot ada helman barang. Sinaune kurang katek. Termasuk bagian dari menjalankan syariat agama adalah menjalankan peraturan pemerintah selama tidak menabrak syariat. Paham betul? Ini podo contoh ngeten iki. Ada seorang suami melarang istrinya, "Dek, sampeyan lek metu mbek aku ndak oleh nganggo kelambi abang." Contoh. Bagaimana hukumnya istri ini? Taat kepada suaminya untuk tidak pakai baju merah.
Mau istrinya fanatik ngawur, ngaji anyaran, ngaji hijrah nih modele bojone. Ngaji krono ikut arus hijrah ngono lah. Piye bojoku? Dia ngomong gitu. Bagaimana ini suami saya kok melarang-larang saya untuk nggak boleh pakai baju merah? Apa ada dalilnya? Apa ada dalil Qur'annya? Apa ada dalil hadisnya? Oh nggak ada, karena nggak ada, dia melanggar perintah atau larangan suaminya. Bagaimana cara syariat? Haram. Termasuk menjalankan ajaran syariat, ajaran agama adalah apa? Taat pada suaminya. Selama suami tidak melarang perkara yang diperintah oleh Allah, selama suami tidak memerintahkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Genah. Bojomu, anak putri, bojomu cara ngelarang sampeyan berpakaian berwarna merah. Ini apakah ada yang dilanggar dari larangan itu, dari hukum syariat? Nggak ada. Berarti bagaimana? Sampean wajib taat pada suami. Tadi wajib duduk sampean nggak boleh pakai baju merah ketika keluar bersama suami, bukan karena baju merahnya, tapi karena ada larangan dari suamimu. Sampean berkendara di jalan raya yang memang itu jalan yang harus mematuhi peraturan lalu lintas. Sampean nggak helman, yang sampean langgar duduk masalah helm. Tapi sampeyan tidak taat pada pemerintah. Paham? Benar ya? Jadi makanya wong lek sing ngerti ketika kita tahu tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang harus taat juga pada pemerintah, kita pakai helm itu duduk karena di polisi. Paham? Kita punya surat izin mengemudi itu bukan karena takut ditilang Pak polisi, bukan. Tapi karena kita menjalankan peraturan. Yang peraturan pemerintah ketika tidak menabrak peraturan syariat, otomatis itu sebagai pengamalan syariat itu sendiri. Ngerti? Nah, karena itu agama kita itu berjalan beriringan dengan negara, dengan pemerintah. Nah, ini kadang-kadang sebagian dari kita itu ketika ada peraturan pemerintah yang tidak disinggung langsung oleh Quran, oleh hadis, kita itu sok-sokan acuh gitu. Karena apa? Ini bukan hukum Allah, ini hukum manusia. Termasuk hukum Allah itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang mengikatmu karena dia sebagai penguasamu, penguasa sebagai bangsa, ya pemerintah yang menguasai bangsa. Penguasa yang menguasai keluarga, ya sampean berarti harus taat pada penguasamu di dalam keluarga itu. Siapa? Ya kepala rumah tangga. Harus taat pada penguasa ketika sampean menjadi seorang santri, maka sampean harus taat pada penguasamu. Siapa penguasamu? Yo apa jenenge pengurusmu, yo kiaimu, yo peraturan yang diterbitkan oleh pondokmu. Itu termasuk taat yang gene ulil amri. Dan itu jelas Quran menyampaikan atiullah atiur rasul ulil amri minkum. Jelas kan? Jadi lucu kadang-kadang. Nyapa kamu ndak gelem tadi. Wah, itu bukan peraturan Allah, itu peraturan manusia itu. Rasulullah nggak pernah pakai helm. Apalagi yang made in negara tertentu itu. Aneh. Mengkane ngaji ya. Ngaji. Bon, ini penting ya. Wa qala lan ngendika pundi wong. Jadi ciri-cirinya orang-orang munafik ini selalu mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Selalu melarang atau menghalang-halangi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dihalang-halangi mau dengan cara apapun. Ya dengan cara apapun, dengan kekuatannya, dengan pengaruhnya, dengan kekuatan media dan sebagainya. Nah terus pripun kita sebagai orang yang ada di bawah, yaitu tadi kudu duwe ilmu, kudu punya pengetahuan sehingga kita tahu mana ajakan provokatif untuk melakukan keburukan, mana ajakan yang ajakan itu betul-betul murni untuk nasihat kepada kita. Kadang-kadang provokasi dibungkus nasihat. Kadang-kadang provokasi dibungkus nasihat. Kadang-kadang kehasudan atau apa nggih ajakan untuk melakukan kejelekan tapi dibungkus dengan bungkus nasihat, dengan bungkus mau'izatul hasanah. Lalu kita yang harus punya filter, kita yang harus punya saringan untuk nyaring ajakan-ajakan itu. Ngoten lho ya.
wala anahumullahu walahum adzabun muqim. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala. Nah, ini peringatan bagi kita. Hati jangan sekali-kali mengajak orang lain melakukan keburukan, melanggar peraturan, baik itu peraturan agama ataupun peraturan negara. Ojo pisan-pisan ngejak siapapun, terlebih sebagai seorang pemimpin keluarga. Jangan sekali-kali pengaruhi keluargamu untuk melanggar hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Sebagai seorang ketua organisasi, jangan pengaruhi anggota organisasimu untuk melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang tokoh agama, ustadz, kiai, atau apapun itu sebutannya, jangan sekali-kali ajak jamaahmu untuk melakukan pelanggaran hukum. Hati-hati dengan mauidhahmu, hati-hati dengan nasihatmu, hati-hati dengan dakwahmu. Jangan sampai dakwahmu itu justru mengakibatkan orang lain melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Ngoten kudune, ya, kudune ngoten. Nah, kalau sampeyan sebagai pendakwah, sampeyan sebagai kepala rumah tangga, sampeyan sebagai ketua organisasi, kok merasakan loh, tiba aku meneng-meneng ngejak wong ngongkon wong nglakoni elek ya. Berarti ada titik-titik bibit kemunafikan dalam hati kita. Karena apa? Salah satu ciri munafik niku napa? Ba'duhum mim ba'din ya'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Alaika sallallahu Muhammad.